Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat belajar? Semoga kabarnya baik selalu. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Kalau pada video sebelumnya dijelaskan tentang hakikat demokrasi. Jadi pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang hakikat demokrasi, yang antara lain isinya tentang pengertian demokrasi. Jadi pada video sebelumnya dijelaskan bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Itu pengertian demokrasi. Itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jadi yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ini saya garis ya supaya ketahuan bahwa itu judul ya. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ya, yang pertama pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Jadi yang kedua yaitu pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga adalah terjadinya hak asasi manusia. Maksud saya terjaminnya hak asasi manusia. Jadi yang ketiga ya,
Saya ulangi. Yang ketiga adalah terjaminnya, ya, terjaminnya bukan terjadinya ya. Yang ketiga, saya ulangi. Yang ketiga adalah terjaminnya. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia. Jadi jelas ya. Jadi hak asasi manusia dijamin. Itu ya. Jadi yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia. Yang keempat, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ya. Yang keempat, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kelima adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, ya. Yang nomor 6, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang keenam, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang nomor 7, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat atau dan mengeluarkan pendapat. Yang nomor 8, kebebasan pers atau media massa. Kebebasan pers atau media massa. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu ada 8 ya. Saya akan ulangi dari atas ya. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Ya, jadi pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang nomor 2, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Ya. Jadi pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang nomor 3, terjaminnya hak asasi manusia. Jadi yang ketiga itu terjaminnya hak asasi manusia. Yang nomor 4, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ya, jadi persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang nomor 5, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, itu ya. Jadi peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang nomor 6, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Ya, jadi yang nomor 6 itu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik atau public policy, gitu ya. Yang nomor 7, ini nomor 7 ya, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, ya. Jadi yang nomor 7 itu kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Yang nomor 8 ini kebebasan pers atau media massa, ya. Jadi yang nomor 8 itu kebebasan pers atau media massa, ya. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Media massa contohnya apa? Media massa ya contohnya koran ya, majalah, dan lain-lain. Itu ya. Di sini ada kata pemilihan umum ya. Pemilihan umum disingkat apa? Disingkat pemilu ya. Ya memang kalau pemilu itu ya harus bebas, jujur, dan adil ya. Dalam undang-undang pun sudah terjamin bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, adil. Itu sudah dijamin dalam undang-undang. Jadi aman ya. Dalam pemilihan umum itu tidak ada paksaan sama sekali. Jadi memang benar-benar sesuai hati nurani ya. Terus di situ ada kata-kata terjaminnya hak asasi manusia. Nah, itu. Jadi hak asasi manusia itu terjamin ya. Terjamin sebab kalau hak asasi manusia tidak terjamin, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia itu merasa tidak bebas ya, tidak bebas. Karena hak asasi manusia ini adalah hak yang tidak bisa di istilahnya itu dijajah ya, atau dikekang, itu tidak boleh. Hak asasi manusia itu harus bebas, tetapi hak asasi manusia juga harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada di dalam
negara itu. Walaupun hak asasi manusia itu ada, tapi hak asasi manusia itu juga harus diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tersebut, ya. Jadi seperti itu. Pasal tentang hak asasi manusia ada dalam undang-undang dasar, ya, ada dalam undang-undang dasar. Misalnya pasal tentang hak asasi manusia, ya pasal misalnya ya pasal 28A, ya itu hak untuk hidup, yaitu pasal 28B, ya itu ada, dan pasal yang lain. Jadi semua hak asasi manusia itu sudah diatur dalam undang-undang dasar, ya. Tinggal kita melaksanakannya, ya. Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, maka kedelapan prinsip demokrasi ini harus dilaksanakan, gitu ya. Kalau 8 prinsip-prinsip demokrasi ini dilaksanakan, maka akan tercipta suasana hidup yang aman dan tentram, itu ya. Jadi seperti itu. Demikian video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.